Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Dan selama pembelajaran, dimohon untuk tidak menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya. Anak-anak semuanya, perkenalkan nama saya Sigit Tri Prasetyo. Kalian bisa panggil saya Pak Sigit. Untuk suatu semester ke depan, insya Allah saya akan menemani kalian belajar di mata pelajaran IPA. Baik, anak-anak semuanya, untuk semester pertama ini, kita akan belajar IPA sebanyak 6 bab atau 6 materi. Nah, materinya memang cukup padat dan banyak, namun kalian jangan khawatir, karena sebagian materi yang akan disampaikan pada semester ini, sebagian sudah kalian pelajari atau sudah kalian dapatkan pada saat di SD. Oke, mari kita mulai saja pembelajaran pada bab pertama, yaitu dengan judul objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada materi ini, kalian akan diminta untuk menguasai beberapa kompetensi dasar seperti pada layar, yaitu ada 12 kompetensi dasar. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, sebagian akan saya jelaskan yang kiranya memang perlu penjelasan lebih. Dan yang lainnya nanti kalian bisa belajar mandiri melalui buku yang sudah kalian miliki. Oke, yuk. Pada materi bab 1, kalian akan belajar apa yang dinamakan dengan penyelidikan IPA. Makanya saya tanyakan, pernah nggak sih kamu melakukan penyelidikan? Ya misalnya ini, kalian mencari tas kalian yang hilang. Pasti kalian akan menanyakan ke teman kalian terlebih dahulu nih. Dan pertanyaannya pasti akan menyebutkan ciri-ciri tasnya. Misalnya gini, tasku berwarna hitam, ada bendera Indonesianya. Red slatingnya ada 4. Terus ada gantungan Candi Borobudurnya. Nah, secara tidak sadar, kalian itu telah melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah. Nah, sekarang saya tanya, mengapa dapat digolongkan sebagai kegiatan ilmiah? Nah, karena dalam kegiatan ilmiah itu ada yang namanya keterampilan proses dasar, yang mana ini harus dilakukan agar kegiatan yang kita lakukan termasuk dalam kegiatan ilmiah. Ciri-ciri tas yang kalian sebutkan tadi itu termasuk dalam tahap mengamati. Yang ini ya, mengamati. Nah, mengamati adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera. Nah, kita memiliki 5 alat indera ya. Nah, misalnya indera mata. Kita bisa untuk mengamati warna, mengamati bentuk, dan sebagainya. Indera peraba biasanya kita gunakan untuk mengamati tekstur, dan indera-indera yang lain pun menyesuaikan. Tahap selanjutnya itu ada tahap mengelompokkan, memprediksi, dan menyimpulkan. Nah, ketiga tahap ini juga disebut dengan tahap inferensi. Nah, tahap inferensi ini adalah memiliki fungsi untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Ya, mungkin ini istilah baru untuk memprediksi. Itu mungkin nanti kalian akan mendapatkan istilah hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah memprediksi ya, sama saja. Oke, tahap yang terakhir itu adalah tahap komunikasi ini ya. Mengkomunikasikan. Tahap mengkomunikasi itu adalah tahap untuk
membagikan hasil kegiatan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini sudah kalian sering lakukan mungkin saat SD. Mungkin kalian setelah melaksanakan kegiatan sesuatu, kalian diminta Bapak Ibu guru kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Itu juga termasuk tahap komunikasi dalam kegiatan ilmiah. Oke, sampai sini. Oke ya. Nah, apa saja sih yang dapat dilakukan oleh kegiatan ilmiah? Nah, sebenarnya banyak sekali. Dalam IPA tuh banyak mengamati hal-hal dari yang sifatnya kecil sampai yang besar. Nah, oleh karena itu, dalam IPA dibagi menjadi 3 objek pengamatan, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Fisika itu mempelajari tentang gejala-gejala fisik suatu kejadian. Misalnya, mengapa benda jatuh ke bawah, mengapa es dapat mencair, dan lain-lainnya. Kalau kimia itu mempelajari tentang fenomena yang berhubungan dengan bahan kimia. Contohnya ini, mengapa sih besi kok kalau terkena air laut bisa berkarat? Nah, makanya kalau kalian punya sepeda, kemudian jalan-jalan ke laut, itu sepedanya jangan kamu cuci pakai air laut. Itu nanti bakal berkarat sepedanya, cepat rusak ya. Kemudian biologi. Biologi ini belajar tentang fenomena kehidupan makhluk hidup. Dari makhluk hidup yang kecil seperti tingkat sel hingga yang kompleks seperti kita manusia. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua dari materi bab 1, yaitu materi pengukuran. Nah, oke. Sebelumnya kamu tahu nggak sih pengukuran itu apa? Pengukuran bukan karuk-karuk ya. Pengukuran itu adalah sebuah kegiatan yang membandingkan sebuah besaran dengan satuannya menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, jadi punya adalah ada besaran, satuan, dan alat ukur. Misal kamu mengukur tinggi badan menggunakan meteran. Atau misalnya ini nih, seperti di layar ditanya. Berapa berat badan kamu? Kamu jawabnya, berat badan saya 45 kg misalnya. Nah, menurut kalian nih, pernyataan itu benar atau salah? Coba silakan kalian jawab dulu dalam hati, benar atau salah. Nah, mari kita coba ya. Apakah pernyataan ini benar? Coba kita klik benar. Oh, ternyata gambarnya sedih, berarti belum tepat. Yang tepat adalah pernyataan ini adalah salah. No, kan gambarnya orang senyum. Nah, sekarang kenapa sih kok berat badan saya 45 kg ini salah? Karena yang benar harusnya adalah massa badan saya adalah 45 kg. Kok bisa begitu? Karena massa memiliki satuan kilogram. Jadi antara massa dan kilogram ini adalah berpasangan. Ya kan? Nah, sekarang coba kita analisis. Massa itu adalah termasuk besaran. 45 itu adalah nilai dan kilogram adalah satuan. Nah, makanya besaran dengan satuan itu seperti punya pasangan. Jadi nggak bisa untuk yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti berat itu satuannya apa? Ya kan? Tadi kan massa satuannya kilogram. Sekarang saya tanya, berat itu berarti satuannya apa? Nah, oke. Coba nanti kalian cari tahu satuan berat itu apa dan apa bedanya berat
dengan massa. Oke ya, nanti kalian cari sendiri satuan berat itu apa dan apa bedanya berat dengan massa. Yuk lanjut. Besaran, kita coba bahas besaran ya. Besaran ini terdiri dari bermacam-macam jenis ya. Saya seperti yang di layar ini ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Nah, tapi pada tingkat jenjang SMP, kita hanya membahas besaran pokok dan besaran turunan. Oke ya, besaran pokok dulu. Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah disepakati oleh konferensi internasional yang jumlahnya ada 7 macam nih di sini. Di buku kalian juga sudah ada. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Nah, nanti besaran vektor sama besaran skalar nanti kalian bisa cari yang lain. Oke, selanjutnya adalah satuan. Nah, satuan dibagi menjadi dua jenis nih. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku ini adalah satuan yang sudah disepakati oleh internasional dan nilainya tetap. Ya, nilainya tetap tidak berubah-ubah. Contohnya ada meter, kilometer, kilogram, gram, dan sebagainya. Kalau satuan tidak baku ini adalah satuan yang nilainya tidak tetap. Misalnya langkah, kaki, depa, hasta. Contohnya gini. Satu langkahnya saya dengan satu langkahnya kamu sama enggak? Pasti beda. Lebih jauhan atau lebih panjang langkah kakinya saya. Itu maksudnya. Nah, kemudian nih tadi kita bahas ada besaran turunan. Diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan turunannya siapa? Nah, misalnya saya cari contoh. Besaran turunan pakainya volume balok. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Masing-masing biasanya menggunakan meter. Jadi meter kali meter hasilnya meter pangkat 3 atau dibaca meter kubik. Nah, coba kalian buka satuan-satuan dari besaran pokok. Nanti akan ketemu meter ini adalah satuan dari besaran pokok panjang. Cari ya. Satuan pada besaran pokok. Nanti ketemu meter adalah satuan dari besaran pokok panjang. Oleh karena itu, volume itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Coba satu lagi. Kecepatan. Kecepatan biasanya kamu menyebutkan kecepatan saya misalnya 10 meter per sekon. Nah, meter per sekon. Kita lihat, meter. Meter itu adalah satuan dari besaran pokok panjang. Dan sekon adalah satuan dari besaran pokok waktu. Jadi kecepatan adalah kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Seperti itu saja. Nah, bagian terakhir adalah alat ukur. Nah, untuk melakukan pengukuran pasti dibutuhkan dengan alat ukur. Nah, di sini ada beberapa jenis alat ukur ya. Alat ukur panjang itu ada penggaris, jangka sorong, dan micrometer skrup, serta nanti ada yang lain lagi. Alat ukur massa itu contohnya ada neraca sama lengan, neraca Ohaus sama tembangan sama lengan. Sedangkan alat ukur suhu itu biasanya ada termometer dan termogan. Nah, beberapa alat-alat ini di buku kalian sudah ada gambarnya ya. Nanti di pertemuan atau video lain saya akan jelaskan cara menghitung menggunakan jangka sorong dan micrometer skrup. Oke, demikian pembahasan saya tentang materi bab 1. Jika ada kesulitan, silakan bisa didiskusikan melalui forum di Google Classroom ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa lagi.